sebuah kalimat as a conjunction atau fungsinya adalah untuk mengkontraskan. Ya, untuk mengkontraskan, untuk nyambungin kalimat before and after, tapi fungsinya adalah untuk kontras gitu, karena dari kata tetapi, dari kata namun jelas itu kontras. Sehingga di sini kalau kita lihat opsinya yang paling masuk banget, yang paling mungkin dan yang paling tepat adalah yang B, to contrast sentence to the one before it. Jadi fungsinya adalah sebagai kontras dari kalimat sebelumnya gitu ya. Kontras itu berarti misalnya black and white kontras gitu ya, yang tadinya dia ngomongin masalah fungsi drone untuk kehutanan, tapi setelahnya bahas masalah fungsi drone untuk militer. Itu kan kontras. Begitu ya adik-adik semuanya ya. Oke. Mbak, di sini ada opsi lain, continuation information, actions that take place at the same time, ada the time of two chronological activities, ada example to clarify the statement. Kalau kayak gini tuh biasanya conjunction-nya apa sih Mbak yang muncul gitu ya. Misalnya opsi A ada continuations information from the previous one. Berarti kan kelanjutan informasi dari kalimat yang sebelumnya. Biasanya conjunction-nya apa Mbak? Biasanya berarti kalau untuk menerusin atau untuk menjelaskan informasi lebih detail lagi, kita bisa gunakan kata conjunction seperti moreover, ya kan? Atau misalnya kata besides loh ya, bukan cuma beside without s, tapi besides. Kemudian ada furthermore tuh ya. Sama sebenarnya nanti aku ini deh, apa aku cemanya ya, ringkesin, rangkumin conjunction itu apa aja biar kalian bisa valid untuk nanti eksekusi di soal-soal grammar kan gitu ya. Lalu kemudian yang opsi C, to actions that take place at the same time, untuk kasih tahu sebuah action yang terjadi di waktu yang bersamaan, yang berlangsung bersamaan gitu ya. Kejadian yang berlangsung bersamaan itu misalnya apa Mbak? Misalnya menggunakan kata when yang artinya sama dengan ketika. While pun juga bisa jadi kata while, cuma di sini while yang artinya sama dengan ketika ya, while yang artinya sama dengan ketika, karena kita punya arti while itu dua, yang pertama while yang artinya tetapi, dan yang kedua adalah while yang artinya ketika gitu ya. Lalu kalau yang opsi D, the time of two chronological activities, jadi menjelaskan suatu waktu dari dua kejadian yang berlangsung bersama di masa lampau, itu sama juga dengan yang sebelumnya. Chronological itu misalnya kayak penggunaan kata kemudian, lalu gitu ya, next, lanjut, dan seterusnya. Maka misalnya kita gunakan kata then, seperti itu. Lalu kalau yang opsi an example to clarify the statement, mencontohkan untuk mengklarifikasi statement ya. Example tuh misalkan kayak for example, such as, bla bla bla, menjelaskan contoh, such as maaf ya gitu. Oke, seperti ini. Mbak, coba dong dirangkum conjunction apa aja. Oke, sebelah sini ada semuanya saya rangkumin conjunction atau kata hubung yang paling sering muncul entah dalam sebuah teks atau dalam sebuah soal grammar yang close text atau teks rumpang. Yang pertama adalah tetap, karena dalam bahasa Inggris, karena ya kan? Karena dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah see, because, kemudian since, as for, ya kan? Lalu ada lagi because of, because tapi ada of-nya, kemudian due to, owing to, gitu ya. Ini artinya karena semua. Nanti kalau ini dipakai dalam sebuah kalimat rumpang, adik-adik perlu hati-hati karena ternyata ini ada perbedaan penggunaan dari because, since, as for dengan because of, due to, sama owing to. Bedanya apa Mbak? Bedanya kalau yang atas because, since, as for ini must be followed by kalimat, jadi harus diikuti oleh sentence yang minimal terdiri dari subjek dan predikat gitu ya. Jadi harus diikuti oleh kalimat. Tapi berbeda dengan yang bawah because of, due to, sama owing to, it must be followed by a noun phrase. Ini saya nulisnya NP gini ya. NP itu maksudnya adalah noun phrase atau frasa kata benda tuh ya. Frasa kata benda. Seperti itu ya. Oke, itu karena Mbak, tetapi dong kayak kata well tadi tuh gimana ya? Apa aja sih kata tetapi? Satu yang paling sering muncul, yang paling sering kita lihat adalah apa? Kata but ya kan? Ada lagi however, tetapi juga tuh while, terus nonetheless, nevertheless, yet, still. Ada lagi in contrast to, on the other hand.
on the other hand, gitu ya. Meanwhile, sementara itu bisa. Meanwhile itu juga bisa dipakai untuk menjelaskan tetapi, showing contrast gitu bisa ya. Oke, meanwhile bisa. Meanwhile atau while bisa ya. Meanwhile sementara itu gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya selain karena tetapi, kemudian ada lagi yaitu adalah selain itu atau terlebih lagi. Ya kan? Apa coba tadi? Selain itu atau terlebih lagi, for example, yang pertama adalah besides. Bukan cuma beside gini aja ya deh ya, karena kalau beside gini aja without s, maka artinya sama dengan di samping. Contoh, I sit beside you, saya duduk di samping kamu, kan begitu. Cuman kalau besides, maka ini artinya adalah selain itu atau terlebih lagi. Kemudian furthermore, moreover, in addition to. Selanjutnya adalah jadi atau sehingga. Jadi atau sehingga, oleh karena itu gitu ya. Apa sih? So. Ada lagi so that. Sama tuh ya kan? So that, so pisah dengan that-nya atau so that aja itu sama aja artinya sedang jadi atau sehingga. Kemudian in conclusion. Loh Mbak, in conclusion itu artinya bukannya sama dengan kesimpulannya gitu ya, atau secara singkat. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan konteks teksnya, misalnya ini kata in conclusion munculnya di paragraf yang terakhir, mengawali sebuah kalimat di paragraf terakhir kan artinya jelas pasti jadi, ya kan? Sama aja gitu. Jadi sehingga oleh karena itu gitu ya. Kemudian ada thus, hence, occur, ini CE ya Dek ya. Accordingly, consequently. Oke, satu lagi, saya butuh tempat sini aja lah kali ya. Coba. Meskipun, walaupun. Oke, apa Mbak? Though. Satu though, although sama aja ini. Even though. Lalu despite dan in spite of. Oke. Gitu. Ya, saya garis biar nggak bingung. Oke, segini ada semuanya karena tetapi, selain itu, terlebih lagi, jadi atau sehingga, dan yang terakhir adalah meskipun. Ini rangkuman aja. Ini hanya singkat-singkat aja gitu ya, supaya kalian bisa ngafalinnya juga enak gitu, meskipun mungkin beberapa ada yang sudah nanti tesnya mungkin 2 hari pertama ya, minggu pertama kayak tanggal berapa sih, 12-13 ya, 13 mungkin ada kalian di sini yang tesnya tanggal 13-an. Jadi nggak apa-apa dihafalin sedikit, tipis-tipis aja, dipahami dikit-dikit gitu ya, karena kalau kamu ngafalin satu kata mungkin itu akan repot gitu ya, ngafalin satu kata, tapi ini sudah saya kelompokkan sehingga kalian bisa enak untuk ngafalinnya. Oh, ini satu geng dengan ini nih, yang ini satu geng sama yang ini artinya sama. Nah, itu kan lebih enak seperti itu. Jadi adik-adik semuanya ya. Oke. Nomor 1 sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 1? 31. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk question number 31? 31 ada? Kalau nggak ada, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, nomor 32. It can be inferred that military drones bla bla bla. Yang ditanyakan adalah it can be inferred atau inferred questions. Pertanyaan berkaitan dengan kesimpulan. Sebetulnya sama sih ya dengan variasi soal lain yang nanyain tentang it can be concluded that, kan gitu. Dapat disimpulkan bahwa, sama aja, poinnya sama. Sehingga di sini kalau adik-adik mencari di tag gitu ya, kesimpulannya yang mana ya, nggak bakal muncul kan gitu ya. Inilah yang namanya reading, inilah yang namanya literasi, sehingga adik-adik nggak bakal nemu statement kesimpulannya bla 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 kan gitu. The conclusion of the text itu nggak ada ditemukan di dalam teks, sehingga perlu adik cari tahu dengan apa, mengeksekusi, mengeliminasi opsinya satu-satu kan gitu. Itu yang bisa dilakukan cuman itu, memahami dulu isi teksnya baru dieksekusi opsinya kan gitu ya. Contoh misalnya di sini yang paling tepat tentang military drones, mungkin bisa dicek di sini kata kuncinya apa Mbak. Kata kuncinya adalah pada kata military drones kan gitu. Kamu cari di teks yang ngomongin masalah military. Kenapa? Karena di sini kan teksnya nggak hanya bahas masalah militer aja, bukan yang fungsinya untuk militer enggak, tapi kan fungsinya untuk banyak, seperti dibahas di paragraf yang kedua
Ya, ini fungsi atau the use of drones-nya kan untuk banyak fields atau untuk banyak bidang ya, jadi nggak hanya militer aja. Seperti misalnya untuk perihal militer dibahas di paragraf yang terakhir, the last sentence tadi barusan gitu ya. Nih, while the military once use an internal combustion engine and are used for wider purposes. Jadi digunakan untuk apa? Untuk segala jenis keperluan tentang keamanan gitu, pengamanan gitu kan. Sehingga selain pengamanan juga digunakan untuk wider purposes atau fungsi yang lebih banyak dari itu, tapi tujuannya adalah untuk military. Karena kan di sini kalau kita lihat yang lainnya, misalnya untuk bidang agriculture, forest fisheries tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, kan ini ada di sini gitu ya. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat, it can be inferred that military trans, itu jawabannya adalah yang I, adik-adik semuanya lihat yo, functions for surveillance as well as operation, jadi untuk pengawasan, berfungsi sebagai pengawasan dan juga ketika lagi ada penyerangan, yaitu pengawalan ketat di situ, maka bisa menggunakan military drones kan gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk yang question nomor 32 adalah yang I. Jawabannya functions for surveillance as well as operations. Gitu ya. Coba kalau kemarin mungkin ada yang sudah ikut di tryout kemarin, mungkin bisa dicek-cek lagi kamu jawabannya apa, kalau ingat ya kan. Kalau ngerjain kalau ingat, coba ya mari kita diskusikan, barangkali ada beda pendapat, beda jawaban, mari kita komunikasikan gitu ya. Oke, lanjut yuk ke question number 33. Ini mohon maaf memang kayaknya perlu kita edit. Jadi begini ada deh semuanya. Ini kan pertanyaannya untuk nomor 33, the word once in line 9 can be replaced by, kan gitu. Di baris yang ke-9 kata once-nya ini sama dengan apa? Families, jammies, children, birds, or dogs, kan gitu. Nah, kata once di sini kalau kita cek ya, coba kita hitung 1 sampai 9. Misalnya baris yang ke-9 itu berarti ada di nih, ada di sini harusnya nih, ada di sini harusnya, ya kan? Baris ke-9, tuh, ya kan? Cuman kayaknya kata once di sini nggak ada ya, gitu. Bahkan di baris yang sebelumnya, misalnya baris ke-8 juga nggak ada, baris ke-10 pun juga nggak ada. Ini sampai dengan bawah baris ke sekian kata once nggak kutemukan juga tuh deh, ya nggak sih? Jadi ini memang sebetulnya bukan line 9, mohon maaf, ini kita skip dulu aja itu line 9-nya. Jadi kata once-nya ini kita temukan di lagi-lagi bahas di kalimat yang military, while the military once use an internal combustion engine lalalala. Jadi once-nya ada di sini, ada semuanya, justru malah di the last paragraph last lines, cuman di situ aja kata once-nya, ya kan? Jauh banget ya. Karena mungkin ini kemarin itu tuh ya mungkin maksudnya awalnya teksnya memang ada di baris 9 gitu kali ya kalimatnya ya, cuman mungkin terus ke edit ke press jadi makin sempit sehingga malah justru nggak tahu ke pental jadi malah kata once-nya muncul di bagian bawah dan tidak terhitung masuk, nggak masuk hitungan yang lain 9. Sehingga yuk mari kata once di sini maksudnya sama dengan apa, refers ke siapa. Kalau tadi di sebelumnya kan berarti bahas masalah fungsi the use of drones-nya untuk si military atau fisheries forest ya, tapi di sini while military ones use an internal combustion bla bla bla, berarti kan maksudnya military ones-nya ini kan maksudnya menjurus ke oh ini loh kalau bidang militer atau dari komunitas militernya tentara akan menggunakan ini untuk bla bla bla, kan seperti itu. Sehingga jawaban yang paling mungkin kalau misalnya The Ducks ngomongin bebek jauh sekali ya, military bebek kan nggak masuk gitu ya. Words apalagi bahas children, no, jammies, jadi yang paling tepat adalah families kan gitu. Military ones itu berarti refers ke kalau nggak families ya communities dari militarisnya kan gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang simple, pertanyaan tentang reference, jadi perujukan kata. Ini yang perlu hati-hati memang merujuk katanya kemana ya Mbak gitu kan. Jadi memang kadang suka ada beberapa pertanyaan seperti ini kalau di ujian mandiri itu masih banyak ya deh, masih banyak. Jadi
reference misalnya nggak hanya once, misalnya yang sering muncul yang saya tahu misalnya kata it gitu ya, atau he, she, ya pokoknya pronoun, subjective pronoun ya, kata ganti, he, she, it, they, we, are, you, itu sering banget muncul. Sehingga patokannya adalah ada dia lihat aja kalimat yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu ada subjek apa, ada objek apa, nah itu kamu sambung-sambungin aja. Itu pasti nggak jauh-jauh dari kita harus menerjemahkan ya berarti ya Mbak ya. Iya. Gitu. Dia harus terjemahin deh, harus paham kalimat yang sebelumnya itu maknanya apa, dicari subjeknya yang mana, reverse kemana nih, kira-kira seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan dulu untuk question number 31 to 33? Ada yang mau ditanya dulu? Haris, Aura, Aira, Anissa, Anya, Arazi, dan teman-teman semuanya mungkin ada yang mau bertanya dulu. Any questions so far? Ada? Nggak ada? Oke, mari kalau gitu kita lanjutkan di soal yang berikutnya. Nah, oke, thank you Rafael. Lanjut ya. Lanjut di sini adik-adik sudah masuk ke close text, sudah masuk ke teks rumpang. Cuman di sini kalau kita lihat sekilas di opsi nomor 34 berupa apa? Berupa be. Nah, apa sih be itu maksudnya Mbak? Mungkin kalian lebih familiar sama istilah to be, begitu ya. Cuman ini kalau boleh saya luruskan, dalam bahasa Inggris nggak ada istilah to be, karena kalau to be berarti harusnya ada to-nya dong, ya kan? Tapi kalau cuman begini aja, ini sebetulnya istilahnya namanya adalah be, adik-adik, be gitu ya. Jadi nggak ada to be, nggak ada, tapi adanya adalah be. Ada is, am, are, was, were, itu masuk kategori be. Cuman harapan saya adik-adik di sini semuanya sudah paham tentang penggunaan be gitu ya. Minimal is dipakai untuk subjek siapa, was, were, am, are itu dipakai untuk subjek siapa, kan begitu ya. Jadi ini sebetulnya be itu adalah temennya verb ya kan, temennya kata kerja. Kata kerja ada banyak juga, itu ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb ing. Nah ini temennya satu lagi itu adalah si be sebetulnya ya, be dalam bentuk is, am, are atau was, were. Nah kalau seperti ini penggunaannya gimana sih Mbak? Was, were sama is, are itu bagaimana penggunaannya? Oke, kesini dulu adik-adik semuanya, coba saya jelaskan. Untuk was, were ini digunakan ketika kejadiannya atau actionnya atau activity-nya itu berlangsung di masa lampau, past tense gitu ya. Kejadiannya sudah terjadi, sudah lampau, sudah berlalu, maka adik-adik bisa gunakan be dalam bentuk was atau were. Sementara kalau yang dua bawah C sama D ini antara is dan are digunakan untuk konteks kegiatan yang berlangsungnya present, ada hubungannya dengan kegiatan sekarang atau merupakan suatu habitual action atau kebiasaan. Nah, dari sini kan kita sudah bisa kelompokkan yang mana ya kita mau ke past atau yang present ya, kan gitu. Ini pun bedanya antara was, were dan is, are ini ternyata beda ya. Iya. Bedanya apa? Dilihat subjeknya, dilihat kata sebelumnya. Di kata sebelumnya itu atau subjeknya itu jumlahnya ada berapa? Jumlah itu berarti antara tunggal atau banyak deh, kan gitu. Tunggal itu satu, banyak itu adalah lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5 benda atau orang, gitu ya. Jadi di sini kalau kata was digunakan ketika jumlah subjeknya satu, adik-adik. Were kalau jumlah subjeknya lebih dari satu. Is jumlah subjek satu, are lebih dari satu. Gitu aja aku nulisnya ya. Meskipun kan mungkin sudah pernah belajar tentang the difference of si B-nya dengan istilah singular subjects dengan plural subject, silahkan monggo. Oh, is itu berarti subjeknya he, monggo. Oh, kalau subjeknya I berarti pakainya am, Mbak, monggo. Kalau are berarti pakainya they, we, Mbak, monggo. Was itu boleh, cuman nanti adik-adik akan menjumpai variasi subjek yang seperti ini adik-adik. Tuh, saya mencari box. Nah, tuh gimana? Subjeknya kan bukan dalam bentuk benda, Mbak. Rocks berarti ya enggak.
nggak bisa kayak gitu. Ya benda sih selanjutnya itu yang perlu diperhatikan. Maka kenapa tadi saya nulis di sini satu lebih dari satu supaya Ade bisa tahu, oh ini kalau was dipakai ketika jumlah subjeknya satu, were kalau jumlah subjeknya lebih dari satu. Begitu ya semuanya ya gitu. Contoh di sini ada sebuah kata benda sebagai subjek sedimentary rocks. Rocks itu ada huruf S-nya di belakang, ada akhiran S-nya di belakang yang artinya kata benda kalau ada huruf S-nya di belakang dianggap sebagai subjek yang atau lebih dari satu. Sehingga salah yang mana? Coba antara were atau are. Saya pengen tahu jawaban kalian. Kemarin jawabnya were atau are. Iya, ada yang jawabnya D, ada yang jawabnya B. Ada yang C. Dava kurang A lagi, tulis gak? A lagi dong, ketik situ biar komplit ya. Biar komplit. Oh salah ketik ya. Sama are kan gitu. Berarti di sini kita perlu lihat konteksnya lebih ke present atau past. Udah gitu aja. Kan kita sudah kelompokkan. Ini tunggal atau jamak. Jumlahnya satu atau lebih dari satu kan udah gitu ya. Tinggal memilih, mengeksekusi ini kalimat present atau past gitu aja ya kan. Menerawang gimana-mana yang banyak yang kencengnya enggak. Kita lihat. Ada lagi kita setelahnya ada di dalam satu teknik. Soalnya satu kalimat di soal nomor 34 aja kan. Contoh misalnya dia lihat kata are. Ya enggak? Ada lihat di sini ada kata is. Ada lihat ada kata forms ya kan? Ada forms lagi. Berarti kan apa? Berarti konteks satu pakai present gitu. Kalau adik-adik melihat sebuah teks gitu ya, tapi dia mendeskripsikan sesuatu, menjelaskan tentang sesuatu, memaparkan tentang sesuatu, maka jelas pasti teks yang akan menggunakan present. Oke, paham ya? Kecuali kalau itu teksnya menjelaskan pengalaman, nyeri dongeng kayak zaman kelas 11, kelas 10 kemarin, ada naratif dari Rika gitu kan. Tapi kan itu nggak bakalan muncul nanti di ujian mandiri, nggak mungkin kan ya, sehingga ya paling banyak mostly the text-nya itu adalah dalam bentuk present tense. Sehingga kalau kita pilih yang mana, yang B jelas salah, sehingga jawabannya adalah yang are gitu ya. Dava tiponya jempol kamu kegedean kali ya, tipe terus ya. Oke, nggak apa-apa Dava, tapi bagus jawabannya. Nah, thank you teman-teman. Gitu aja ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak untuk yang 34 ini? Oke, any question? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut 35 ya. Lanjut ke 35, di sini ada bla bla bla. Mana ya ini? Implementation is the collective name of as a name for process that bla 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 ya. Nggak usah dipanjangin, kepanjangan. Kita fokus for process that bla bla. Kita lihat opsinya ada ya kan, ada kata kan, tulis dulu di sini menyebabkan atau disebabkan. Oke, nanti yang jadi PR kita adalah kita butuh yang menyebabkan aktif atau yang disebabkan pasif ya gitu, predikat aktif atau pasif. Coba kita lihat dulu berarti caranya gimana sih Mbak? Ya diterjemahin ya kan. Tapi yang diterjemahin hanya kalimat satu ini kok ya Dik ya. Kamu nggak usah nerjemahin keseluruhan isi teksnya, nggak usah buang-buang waktu ya kan. Singkat sekali sehingga kalau kalian mau sedimentation, collective fokus mineral dan organic particles itu tempat tersebut atau proses yang diakibatkan mineral dan secara makna lebih enak didengar menyebabkan ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua ya nggak, sekali lagi saya ulang, kalau di sini kita harus melengkapinya dengan predikat yang pasif, berarti kita di sini butuh kata baik.
BY oleh gitu loh ya, cuman kan nggak ada, sehingga yang akan kita jadikan opsinya adalah yang punya arti menyebabkan. Mbak, tapi gimana? Ini ada banyak banget. Ini ada is causing, ada caused, ada cause, ada causes, sama have caused. Ini artinya semua menyebabkan. Yes, gimana? Kembali lagi, yang kita lihat adalah collective name for process that. Jadi kamu reverse ke kata benda yang sebelumnya, yang paling melekat, yang kata benda utama kepalanya kata benda itu ya, is the collective name-nya, berarti adik-adik bukan proses loh ya, bukan proses. Jadi kamu lihat ini kan panjang ya, is the collective name for process. Kita hapus dulu kayaknya, maaf. Nah, is a collective name for process that adalah suatu collective name yang untuk proses yang menyebabkan. Oke, proses berarti di sini ya, yang menyebabkan. Nah, proses, coba ke kata proses dulu. Proses itu termasuk kata benda yang jumlahnya tunggal atau banyak. Coba lihat kata proses di sini. Proses. Proses atau ada di jumpa mungkin kata processes. Nah, kan beda. Ya enggak? Proses processes. Kalau di sini yang tunggal. Sehingga di sini kalau kita lihat opsinya, adik-adik harus pilih jawaban yang artinya menyebabkan cuman verb yang cuman verb yang jodoh dengan subjek tunggal. Aduh gimana sih ya, untuk subjek tunggal. Kalau subjek tunggal berarti verbnya gimana, Mbak? Nah, kalau subjek tunggal berarti verbnya nanti harus ditambahin huruf s di belakang. Kalau present ya. Kalau present, sehingga di sini kalau proses subjek tunggal, sebentar. Kalau subjeknya tunggal, maka nanti ditambahin huruf s atau is di belakang, atau lebih dari satu, maka udah verb satu aja tanpa ada hubungan apapun. Ya, maka di sini kalau kita lihat itu menyebabkan bla bla bla, maka kalau is causing itu jelas salah karena ini artinya sama dengan sedang menyebabkan, enggak ya, ini bukan present, bukan present continuous. Cause bisa pakai, ingat kita butuh verb yang cuma cause aja, ini verb satu tanpa hubungan apapun. Thank you Anissa. Kemudian yang opsi D ada causes, ada huruf S-nya di belakang, juga cocok. Ini adalah D itu, ya nggak? Verb satu tapi ada akhiran S-nya di belakang. Nah, cocok. Kalau have cause gimana? Enggak, dia menyebabkan juga sih, cuman kan artinya sebenarnya sudah menyebabkan atau telah menyebabkan. Jadi nggak dilihat ya. Sehingga jawaban yang paling mungkin adalah si ini yang mungkin masih agak membingungkan adalah kalau ketemu sama present gitu ya, Dek, coba mungkin suka kebolak-balik antara bentuk kata benda. Oke, saya jelasin dulu di sini. Maka penggunaan verbnya itu seperti apa sih, Mbak? Nih ya. Kalau kata bendanya, kalau tunggal, yang ini noun jamak. Kalau subjeknya tunggal itu nggak usah ada imbuhan apapun di belakang. Tapi kalau subjeknya lebih dari satu, justru malah ada tambahan S atau IS-nya. Kan gitu ya. Tapi kalau misal hubungannya sama verb satu, justru kalau subjek tunggal, verbnya perlu kita tambahin S atau IS di belakang D. Tapi kalau di sini ketika si kata bendanya kok jumlahnya lebih dari satu atau jamak, maka verb satu aja udah, nggak usah ada imbuhan apapun. Seperti contoh ya, contoh misalnya, coba saya kasihin contoh, for example, misalnya apa ya, back, kok back sih, apa ya, misalnya
mamsnya banyak. Apa ya? A chair, a chair misalnya sebuah kursi pindah misalnya gitu, moves. Misalnya ya, moves. Bedanya sama the chairs move. Nah, coba perhatikan bedanya. Kalau di atau kata bendanya tunggal, kalau huruf S itu adalah malah justru verb-nya, kan gitu. Beda ketika si subjeknya jamak lebih dari satu, justru malah kata benda yang tambahin S, tapi verb-nya nggak usah ditambahin S. Begitu adik-adik ya. Kalau apa? Kalau continuous present, gitu ya. Oke, seperti ini sudah rangkumannya. Selesai, maka untuk nomor 35 jawabannya adalah yang D, causes. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Mari kita lanjut ke question number 36, 36. 36 before bla bla, the statement was formed by bla bla bla. Coba kemarin jawabannya apa? Kalian masih ingat nggak? Before was deposited, is depositing, were depositing, lala. Ini dari dilihat dari opsinya aja udah enak banget adik-adik. Coba deh. Yuk, aku pengen tahu jawaban kalian. Yuk. Kemarin jawabnya apa waktu try out? 36. 36 jawabannya apa? Halo? Oke, Rafael, thank you jawabannya. Ada lagi yang mau jawab nggak? Nggak ada? Oke, patokannya adalah pada kata before. Adik, pada kata before, artinya kan cuma sebelum, Mbak. Yaudah kita pikirin gimana caranya predikatnya sama dengan yang lain. Udah selesai, is depositing. Apakah begitu caranya? Hati-hati. Adik-adik, justru dengan munculnya kata before, ini bikin kamu enak gitu ya. Before atau before apalagi? After atau misalnya kata by, with, without, ada lagi banyak, in, on, at, off. Ini aturan mainnya gimana sih Mbak? Ini semua itu apa sih gitu ya? Ini semua berupa preposisi, ada kata depan ada gitu ya. Sehingga rumusnya adalah adik-adik kalau jumpa dengan ini semua in, on, at, off, before, after, by, with, without, maka ini kemudian kalau diikuti sama verb, maka verb yang bisa kita gunakan adalah kata kerja tapi yang ada ing-nya, verb ing seperti itu ya. Nah, tapi aku pernah tuh lihat di opsinya tuh bukan cuma verb ing aja, tapi ada noun-nounnya, bisa diikuti oleh kata benda, bisa nggak apa-apa gitu ya. Jadi kemungkinannya bisa dua, diikuti oleh kata kerja atau diikuti oleh kata kerja ing atau diikuti sama noun kata benda gitu ya. Sehingga kalau di sini dari opsinya aja udah kelihatan ada semuanya was deposited, bukan. Mbak, berarti yang dipilih yang mana sih Mbak? Bukan depositednya ini, bukan ininya, tapi kan ininya itu loh ya. Is-nya salah, were-nya salah, have-nya salah. Selesai, jawabannya apa? Being deposited, kan gitu ya. Jadi langsung diikuti oleh verb ing. Contoh kayak misalnya apa ya? I'm interested in reading. Saya tertarik membaca gitu kan, tertarik. Jadi setelah I'm interested in, membacanya kan bukan in read a book tapi in reading a book gitu. Jadi harus ada verb ing-nya seperti itu ya. Kalau nggak verb ing ya bisa ke kata benda. Sehingga 36 jawabannya iya, being deposited. Loh, bahkan ini ada verb 3-nya. Coba Mbak katanya diikuti oleh verb ing ya. Ini being-nya kan sudah verb ing. Kalau deposited di sini ini hanya untuk mengartikan bahwa being deposited ini sama dengan pasif kan gitu. Ya, sama dengan pasif. Berarti artinya apa? Didepositkan kan gitu. Pasif gitu. Karena ada misalnya after walking atau after sleeping atau after studying atau after sending. Nah, after sending itu kan artinya sama dengan setelah mengirim. Before sending, sebelum mengirim. Tapi kalau saya bilang misalnya before, misalnya gini ya, contoh yang lain lagi, misalnya before being sent, boleh nggak sih kayak gini Mbak? Boleh. Kan setelah
before ada being ketemu sama kata kerja bentuk ketiga ini artinya sama dengan apa? Sama dengan sebelum dikirim gitu, pasif gitu loh ya. Before being sent artinya sama dengan sebelum dikirim. Seperti itu ada deh semuanya. Oke, sudah ya? Jelas ya? Paham semuanya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan di question 37, jawaban 37. Mari kita lihat 37. Ayo jawabannya apa? Masih ingat? Was formed by rotary and deviations from the source area and then blah blah to the place of diffusions by water, wind dan lalalala. Oke, then. Nah, ini dia kalimatnya kan panjang dari mulai the sediment was formed by weathering and erosion from the source area and then bla bla bla. Kamu lihat ada kata n di sini yang artinya sama dengan dan jelas banget kan gitu. Sehingga ini soal butuh apa sih Mbak? Ini materinya apa? Ini materinya tentang paralelisme. Adik semuanya begini, sebentar. Parallelism itu maksudnya adalah kesetaraan atau maksudnya harus sama, harus seimbang depan, belakang, before, after itu bentuknya harus sama gitu. Seimbang apanya? Tensesnya, seimbang penggunaan kalimatnya, seimbang penggunaan predikatnya, verbnya harus kompak, depan pakai verb 1, belakang pakai verb 1 kan gitu ya. Ini namanya adalah paralel, kesetaraan. Kok tahu Mbak kalau ini adalah suatu kesetaraan? Ada apa? Ada kata N ditambahin lagi, ditegasin lagi ada kata the, di situ ada kata N kemudian bolong-bolong blank wes, itu butuh paralelism aja gitu ya, butuh paralelism, butuh kesetaraan aja. Sehingga rumusnya gimana Mbak? Selain N apa Mbak? Selain N ya ada or, ada kok on sih, or ya, ada but, depan belakang bentuknya harus sama. Misal depan pakai verb 1 ya belakang pakai verb 1, depan pakai verb 2 ya belakang harus pakai verb 2, depan pakai kata kerja ing ya belakang harus pakai verb ing, depan kata benda ya belakang juga harus kata benda gitu ya. Sekarang kita lihat opsinya semuanya dalam bentuk verb. Berarti yang kita jadikan patokan kalimat sebelumnya verbnya pakai yang mana kan gitu. Kalimat sebelum N ini verbnya yang mana? Oh, ketemu ini Mbak, was formed kan gitu ya, was formed artinya apa? Was formed, the sediment was formed. Kalau ada was ketemu sama form gimana? Saya nulis di sini ada ya, biar jelas. Was formed itu adalah be yang ditemukan atau yang dijodohkan dengan sorry aduh kok elek sih. Was formed itu adalah be yang bertemu dengan verb 3 ya, be yang dijodohkan dengan kata kerja bentuk ketiga, maka akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan makna pasif yang artinya apa? Yang artinya sama dengan di apa Mbak? Berarti sama dengan dibentuk kan gitu. Was formed artinya dibentuk, sehingga kalau di sini menggunakan kata kerja bentuk ketiga dek, langsung aja ada butuh kesetaraan yang sama. Berarti yang sama gimana? Ya kamu juga harus pilih jawaban yang bentuknya pakai verb 3 juga. Yang mana coba verb 3? Coba jawaban kamu kemarin apa ayo? Yang pakai verb 3 yang mana? Jejal. Pintar, jawabannya adalah yang C, kan transported kan gitu, transported gitu loh ya, ada nya itu jelas pasti kata kerja bentuk ketiga. Selesai, jawabannya adalah C. Mantap Rafael gitu ya, harus pakai verb 3 juga gitu ya. Komen paralelism, depan pakai verb 3, belakang juga harus pakai verb 3 gitu. Nah, aku nulis mana yang gini bingung nggak ya kamu ya? Nih, formed and bla bla. Di sini ada form verb 3, ya sini harus verb 3. Gitu aja. Kalau A sama E gimana, Mbak? Pertanyaan yang sama dari Fajar dan Sabrina. Kalau A sama E begini adik-adik semuanya. Ini apa namanya? And then. Kalau kalian misalnya pilih A atau B atau E kan gitu ya, pilih A, B atau E. Hari ini have transported, ini butuh subjek dulu
butuh subjek dulu. Coba saya jelasin. Saya jelasin ke sini sebentar ya. Parallelism tadi apa sih kalimatnya? The sediment is formed. Oke, bentar ya. Penjelasannya di sini. Saya tulis ulang sebentar aja, sebentar. The sediment was formed. Formed. Bla bla. Oke. Mati Pak. Nya ada jadinya yang B sama E gitu ya. Berarti di sini kan harus apa nanti? Have been verb 3, ada have been verb 3, apa mana itu? Has been, apalah itu ya, had transported, had transported itu. Ini aturan penggunaannya sebelumnya harus ada subjek dulu adik-adik gitu kan. Cuman kan nyatanya sampai di kata and then setelahnya ada subjek nggak nih? Nggak ada. Jadi kalau di sini nggak ada subjek, kalau nggak ada subjek maka yang perlu kita pilih hanyalah yang bentuk bentuk ininya yang punya arti sama atau sama dengan partisipalnya. Aduh, apalagi itu partisipal Mbak? Oke, partisipal itu berarti partisipal itu hanya ada dua adik-adik partisipal. Partisipal itu hanya kata kerja 3 atau kata kerja ing aja. Tuh, ketemu kan? Kata kerja yang bentuk 3, verb 3 atau kata kerja yang ada akhiran ingnya. Bedanya gimana? Verb 3 itu artinya sama dengan yang di atau yang pasif-pasif gitu ya. Pasif di tapi verb ing itu berarti artinya sama dengan yang kalimat aktif, predikat aktif. Apa itu Mbak? Me kan gitu. Jadi bukan membentuk dibentuk tapi membentuk. Ya, misalnya form berarti dibentuk, forming berarti membentuk begitu. Ya, karena kan kita butuh yang artinya sama nih, dibentuk dan diapain? Ditransported kan gitu. Gitu adik-adik semuanya. Ya. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan Sabrina Fajar, cukupkah? Komen intinya yang kamu tanyakan tadi, kenapa enggak yang A sama yang E Mbak, had been transported atau had transported? Harus ada subjeknya dulu di depan gitu. Kita butuh partisipalnya aja. Oke, gitu ya Sabrina, Fazul dan teman-teman semuanya. Bagus, terima kasih pertanyaannya. Lanjut ke yang berikutnya. Oh, udah beda teks lagi. Udah cukup ya untuk yang post text, sudah cukup, udah nggak ada lagi. Kalau gitu kita menuju ke yang reading text lagi. Yuk, 38 abundance ya di paragraf terakhir itu maksudnya sama dengan apa? Abundance tuh di sini adik-adik ini ngomongin masalah apa sih? Ngomongin masalah food kan gitu ya. Food in our lives atau makanan di kehidupan kita. Kita kalau cek di sini ada kalimat we have food in abundance and in variety. Jadi maksudnya kita tuh punya makanan dalam jumlah yang abundance. Apa itu abundance? Abundance itu berarti sama dengan melimpah. Nah, melimpah atau banyak gitu kan? Kalau variety artinya sama dengan bermacam-macam, sehingga sinonimnya sama dengan yang mana? Tuh, ada scarcity, ada bareness, plethora, disturbance, dan fertility. Kita terjemahin satu-satu yuk. Scarcity artinya sama dengan kelangkaan. Bareness itu berarti sama ya. Bareness itu sebenarnya kalau kita terjemahkan artinya sama dengan kemandulan atau nggak ada gitu ya, kekosongan dah gitu aja lah, kekosongan. Nah, plethora inilah yang artinya sama dengan melimpah. Disturbance artinya apa? Gangguan. Fertility, kesuburan. Nah, jelas. Berarti jawabannya apa kemarin? Plethora gitu ya. Masih easy, masih oke, gampang ya. Masih enak lah, ya kan? Sinonim. Lanjut 39, the food which functions for social life is described in lines berapa? Kuncinya ada pada kata for social life. Manfaat makanan, fungsi makanan untuk kehidupan sosial, berkehidupan sosial ini disebutin di baris yang keberapa?
786 satu lah yang mana deh nggak tahu ya. Coba ya for social life kita lihat di sini kalimat yang mana dari awal from birth to death food is a dominant factor in our life. Jadi makanan itu menjadi faktor yang utama di hidup kita. In a single year, on a 3 meals a day basis, most of us eat well over thousand meals. Ya, terus we know that food we eat is necessary for our being. Kenapa Cahaya? Kok aku waktu Teo kemarin yang ini soalnya nggak ada. Apa iya? Yang ini Cahaya. Masa? Kalau yang ini Cahaya coba diingat. Ada nggak kemarin muncul nggak di tes kamu? Cahaya, Fatimah. Ada. Oh iya, masa nggak ada sih? Yang lain teman-teman gimana? Harusnya sih ada ya. Atau ke skip? Ada ya. Oke. Oh, maksudnya kamu ngerjain 8 nomor berarti Cahaya? 15? Atau cuma 10 dong? Oh, ya, thank you so much informasinya. Ya, mungkin ke skip kali ya, gitu. Karena betul-betul kalau CBT tryout memang harus jaringan full ekstra. Gitu. Ke skip kali ya, gitu. Ya deh, nanti coba kita komunikasikan lagi ya, Cahaya ya. Thank you. Pokoknya yang penting kita bahas dulu ini sekarang ya, Cahaya ya. Barangkali ke skip atau gimana? Karena ini kita sudah tampilkan kemarin semuanya. Soalnya yang saya bahas ini adalah soal kamu TO kemarin gitu. Ya, Cahaya ya. Oke. Nah, lanjut. Sampai mana tadi? Terus ini we know to that English dan semacam. Kalau ini kan lebih ke bahas food untuk tubuh kita aja gitu ya, untuk kita sendiri gitu, untuk diri kita sendiri. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya adalah untuk social life ini di baris keberapa disebutinnya kan gitu. Kalau di paragraf yang kedua pun sama, ini masih relate dengan paragraf yang pertama. Jadi but food does much more bikin because food our holidays and a symbol of our religious life. Nah, sekarang kalau dari kalimat ini gimana? Yang barusan saya baca adik-adik, jadi kita bisa menggunakan atau memanfaatkan makanan di hubungan persahabatan, ruang lingkup persahabatan sebagai ekspresi kita itu happy saat kita lagi liburan atau simbol of our religious life, simbol hidup yang beragama gitu ya, maksudnya untuk mensyukuri sesuatu gitu mungkin maksudnya ya. Sehingga kalau dari sini udah bisa dibilang social life belum? Coba baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba dari kalimat we use quarterly friendship as symbol of kayaknya perlu saya ralat religious harusnya ya, religious life gitu ya. Oke. Ya, jawabannya apa? Baris keberapa ini ya? Ingat hanya baris. Nah, ini kalau di sini kan memang baris berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang saya highlight warna kuning ini aja deh. Kuning apa oranye ini lah ya. Yang social life coba dihitung. Baris ke-7 sama 8 dong harusnya. Ya enggak? We use food link in our friendship as an expression of pleasure during our holidays and a symbol of bla bla bla. Karena kalau di sini saya lihat memang sih di sini ada opsi 6 dan 8. 6 sampai 8, maaf, 6 sampai 8 cuman kan ya jawabannya.
Begitu ya Anissa dan teman-teman semuanya. Oke, mari kita lanjut. Number 40. What is the best topic of the text, ya kan? Menanyakan topik. Masih ada Mbak di soal ujian mandiri? Ada. Kalau di UTBK kemarin kan mungkin jarang ya ada pertanyaan what is the topic of the text di soal UTBK. Tapi kalau kali ini yang saya bilang tadi di awal bahwa yang namanya ujian mandiri ini kesulitannya adalah pada grammar aja. Kesulitannya adalah pada clues teks atau teks rumpang. Selebihnya kalau untuk masalah teks, kalau untuk masalah reading, bacaan itu levelnya masih di bawah UTBK menurut saya ya gitu. Jadi kalau ditanyakan seperti ini pertanyaan best topic ini kayaknya untuk adik-adik semuanya hal yang sangat easy sekali gitu ya, apalagi teksnya begini tentang makanan ya kan. From birth to death, food is dominant factor in our lives. Bahas masalah makanan. Food is the world's biggest business. Ya, ada food lagi. Ini udah jelas nggak sih? Bahas masalah makanan di hidup kita. Ya, tubuh kita nutrisi dan segala macam, ya food untuk kita bisa social life, ya food untuk bisnis dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat opsinya, coba adik-adik, apakah the rule of food in business? Teksnya kan nggak bahas hanya tentang bisnis, ya kan? Thank you Anissa. Kalau yang opsi B, the importance of food in our lives, betul nggak? Importance, pentingnya makanan di hidup kita, cocok jawabannya. Pentingnya kan ya terang-terangan bilang bahwa oh food is important for our life, memang nggak gitu, cuman kan paling nggak dengan dia ngasih tahu functions of food in our lives, function of food in our body, functions of food in our business, itu kan sudah cukup jelas ya. Dari tiga hal itu, dari tiga paragraf ini sudah sangat terlihat sekali bahwa ini bahas masalah pentingnya makanan di hidup kita. Sehingga untuk yang tadi jawabannya adalah yang di the importance of food in our lives. Kenapa nggak yang si aja? Si salahnya karena physiology. Apakah this text is only talking about physiology? Enggak. Apakah this text is talking just about religious life? Enggak. Apakah hanya social life aja? Enggak. Jadi include jadi satu semuanya ngumpul di opsi B. Udah, itu saja nyari topik D. Gitu. Ya. Selesai. Alhamdulillah ini teksnya enak, ngomongin masalah food gitu ya. Semoga besok kadarnya kalau memang rezekinya ada di ujian mandiri begitu tes, semoga kalian dapat teks yang topiknya enak lah ya, gampang, familiar, sesuai dengan apa yang kalian sering jumpai di kehidupan sehari-hari kalian. Ya sekarang lah ya. 41, coba ini penuh jebakan banget, jebakan Batman banget ya. 41, saya pengen tahu jawaban kalian 41. Jajal. According to the passage, on the all three meal day, that is approximately how many meals do you eat in 2 years? 2 years pertanyaannya. Weh, dalam kira-kira kita 3 kali berapa? Kita lihat informasi di dalam teks. Di dalam teks, in a single year, on a 3 meal a day basis, most of us eat over 10,000 meals. Jadi kalau dalam single year atau setahun aja, seseorang jika makan sehari 3 kali itu bisa makan sampai dengan 1.000 makanan. Oke. Jadi kalau di sini misalnya 1 tahun itu 1.000 kali atau 1.000 meals, maka di sini pertanyaannya adalah 2 years sama dengan apa? Ya 2 kali lipatnya nggak sih? Kan tinggal kalikan 2 ya. Tuh kan pinter kan matematika aku ya. Canggih bukan matematika aku. Coba jawabannya yang mana? Aku penasaran jawaban kalian. Kalau 1.000 jelas enggak, karena kan itu setahun ya kalau 1.000. Oke Rafael, thank you Rafael. Coba diingat lagi. 1.000 tuh minimal, 1.000 itu minimal ya dek, 1.000 itu minimal, dikalikan 2, berarti kita cari jawaban yang minimal angkanya 2.000, minimal angkanya 2.000, sehingga opsi C salah, opsi D salah, E salah, 2.000 sampai 2.500 atau 2.500 sampai 3.000, coba. Rafael dalam 2 tahun, dalam sehari makan berapa kali kamu ngaku? Ayo, kok jawabnya B. Rafael, kamu sehari makan 3 kali atau 5 kali? Tuh, kamu kok jawabnya B.
Yang A ya, adik-adikku semuanya. Oh, 2 kali 2. Ya, ya, ya. Ah, 2 kali kalau pagi. Siang, sore, malam nggak kehitung, Rafael. Ini Fajar, silakan. One day one meal, masya Allah, ya 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 ya. Diet atau ngirit gitu ya? One day one meal. Antara diet, ngirit, prihatin, ya Allah melas banget ya 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 ya. Boleh. Oke. Gimana Fajar sudah? Ya nggak? Di paragraf 1 Fajar carinya. Sudah ya? Fajar sudah? Di SS juga apa gimana maksudnya? Sudah ya Fajar ya? Oke. Sip, lanjut. Sudah, thank you. Benar ya, jawabannya adalah yang A, 2000 sampai 2500 meals. Jadi kita ambil yang angkanya paling minimal adalah 2000 karena kan setiap orang tuh minimalnya 2000 dalam 2 tahun gitu. Ya, perkara kamu mau diet sehari sekali makannya atau sehari 5 kali, berarti bukan hitungan kita ya. Hitungan teksnya tuh 2000 dah gitu ya. Sehari sekali antara diet, prihatin atau ngirit. Nah, tadi ya. Ya, lanjut 42. 42 adik-adik semuanya coba yuk. The bottles are then bla bla in specialized units for 24 hours before bla bla bla. Oke, kita lihat di sini teksnya. The bottles are then. Hati-hati sudah ada kata are-nya di sini. Aku pengen tahu jawabannya apakah incubated, has atau will incubated. Incubate. Jawabannya apa? Coba hati-hati. Sudah ada kata are. Saya pengen tahu jawaban kalian. Mari kita recall back opsi yang sudah kamu klik kemarin di saat try out. Coba apa jawabannya? Udah are-nya loh. Jangan sampai kamu menjodohkan di kayak is MR was were itu dengan verb 1 dengan verb 2, enggak boleh. Saya ulangi lagi, is MR was were tidak boleh disandingkan, tidak boleh dijodohkan dengan verb 1 dan verb 2. Oke, diingat ya. Contoh nih kalau kamu masih sering bikin kalimat I am love you, I am it, I am go. Salah. Gak enak didengar kan? Satu gak enak didengar, dua gak ada artinya. I am love you. Kenapa harus ada M-nya? Cukup I love you aja kan? Atau I am go. I am go juga salah. Ngapain harus pakai M? Jadi kalau ada B ketemu sama verb 1 itu dilarang sekali. Mereka tidak boleh berjumpa ya. Jawabannya Rafael. Oke, Anissa mantap. Ya, Anissa. Dari kota mana kamu sih? Anissa. Dulu aku pernah di Nyutran Pemalang. Sebelahan kan kita. Ya lanjut 42. Hati-hati sudah ada are-nya adik-adik. Maka begini ya, coba saya jelasin dulu. Jadi kalau penggunaan be dalam kalimat ini cara pakainya gimana aja sih Mbak? Cara pakainya adalah be 1. Be dilarang berjumpa dengan verb 1, dilarang berjumpa dengan verb 2. Tak terus dulu. Aku nulisnya pakai Indonesia aja ya, dilarang. Iya sih, saya. Di itu is MR was were. Nah, ini semua mereka itu tidak boleh bertemu dengan verb 1 dan verb 2. Tidak boleh. Dilarang. Itu ya. Nah, berarti gimana? 1, ketemunya sama siapa dong, Mbak? Kalau be ketemu dengan verb I, maka artinya sama dengan sedang terjadi. Sedang terjadi atau sedang berlangsung. Jadi misalnya kayak we are studying gitu kan, kita sedang belajar, berarti kan ya sedang terjadi. Misalnya kayak
she is cooking. Berarti artinya sedang memasak. Yang kedua, kalau adik-adik ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga, maka ini artinya sama dengan kalimat pasif. Sama dengan kalimat pasif yang artinya apa? Pasif itu artinya sama dengan di atau ter. Contoh kalimatnya, it is eaten. Artinya apa? Dimakan. Kan gitu. Lanjut, misalnya kalau ada kalau ada yang ketiga diikuti oleh to plus verb 1, maka artinya akan bla bla bla. Contoh, I am to go. Kelihatan nggak itu? I am to go. Saya akan pergi. Gitu ya. Oke, udah itu penggunaan be. Sehingga kalau di sini kamu tadi misalnya lihat ya, the bottles are then. Fungsi kata be hanya boleh diikuti oleh apa? Verb in, verb 3, atau to verb 1. Udah ya, be hanya boleh diikuti oleh verb in, verb 3, atau to verb 1. Sehingga di sini kalau kita lihat opsinya, ada opsi A verb 1, ada opsi B verb 1 deh, sorry ini verb 1 juga, maka A salah, B salah. Ada kata has, ada kata will di opsi D sama E salah. Sekian dan terima kasih. Jawabannya adalah C, cocok. Gitu ya. Tuh, itu 42. Kalau ada B sekali lagi apa? Dilarang dengan verb 1. Ini yang maknanya seperti ini ya. Sedang memasak, sedang di bla bla bla, atau to itu akan. Sudah selesai ya. Lanjut ke nomor 43. 43. This type lures the very small numbers of bacteria bla bla to bla bla bla. Coba ada kalau ini menerjemahkan ya, ini nggak ada cara apapun karena ini bentuknya adalah vocabulary, sehingga skill yang perlu kamu olah adalah menerjemahkan. Contoh kata decrease artinya apa Mbak? Menurunkan. Decrease itu bisa menurunkan, bisa mengurangi. Kalau fill apa? Mengisi. Multiply, melipat gandakan. Lengthen itu dari kata long itu panjang, kan itu kata sifat ya, panjang. Tapi kalau lengthen itu berupa verbnya atau kata kerjanya yang artinya sama dengan memanjangkan atau memperpanjang. Memanjangkan. Apa sih bakunya? Saya nggak paham. Weaken dari kata weak yang artinya lemah, berarti kalau weaken melemahkan. Konteksnya dong, lihat dulu di sini bahas masalah barrels-barrelsnya, kemudian tadi diinkubasi selama kurang lebih 24 jam sebelum lab technician studies and test set, sebelum dites oleh lab technicians-nya. Nah, steps ini kemudian membuat the spore dari numbers bacteria itu to bla bla level is sufficient. Berarti kan apa? Jadi bakterinya itu apa? Bakterinya kemudian berkurang, mengisi, melipat gandakan atau berkali-kali lipat begitu ya, memanjangkan atau melempahkan. Is sufficient for identification antibiotic resistance testing. Nah, ini kayaknya anak-anak IPA deh yang lebih paham. Ya. Langsung aja jawabannya adalah bakterianya akan beranak-beranak. Bakterinya akan nambah nggak sih? Ya kan Anissa, akan justru malah berlipat-lipat ganda. Akan multiply to a level which is sufficient for identification. Dari kata sufficient yang artinya cukup untuk identifikasi, untuk dilakukan eksperimen, penelitian gitu ya, diteliti, dicek, dites sama si technicians-nya, sehingga kan berarti bakterinya mulai itu. Kalau
Harapannya kita kalau ada bakteri kan melemah dong Rafael ya, tapi ternyata ini bakterinya justru diharapkannya adalah multiply karena supaya bisa cukup untuk ditaruh di lab untuk dites gitu ya. Aku sendiri nggak paham ini kalau Salahnya kan di belakang dia punya wings by wings juga. Jadi boleh-boleh Cadera tadi ya speed of destruction-nya itu 3 million point shoot. lagi multiply mbak, oke siap. Gitu, jadi memang harus paham dulu teksnya konteksnya kemana gitu loh ya. Oke ya. Harus gitu sih ternyata. Lanjut ya, 44 dari Rafael dan teman-teman semuanya masih ingatkah jawabannya apa? Udah yang tidak terlihat terlalu tertekan lagi ya. Mereka bisa keluar dari tanah. Barrels have an indicator in the base which change colors the process of bacterial growth and can be read ini bacanya ya, can be read bla bla by machine, can be read bla bla by machine, dapat dibaca automatically, automatizations, automatic atau automatically berakhir dengan li, maka ini kategori namanya kata apa mbak? Namanya adalah kata keterangan. Automatic ini adalah kata sifat atau adjective. Automation karena berakhir dengan ion itu berarti adalah kata benda. Automatic itu kata kerja. Automate itu berarti kata kerja juga. Ya kan? Saya tak tulis di sini adverb itu apa? Kata keterangan. Adjektif, kata sifat, noun. Nah, tapi di sini karena kita lihat ada subjek modern blood cultures, ada predikat can be read gitu ya, sudah ada predikat itu, maka rumusnya gimana mbak? Kalau sudah ada can be read, sudah ada, sebentar subjek dulu aku tulis di sini ya, maaf. Subjeknya sudah ada can be read, maka diikuti oleh apa mbak? Harusnya sih diikuti oleh kata keterangan, harusnya diikuti oleh adverb, maka jawabannya apa? A, selesai, pintar, thank you Fajar, thank you Rafael, betul sekali jawabannya adalah automatically, jadi harusnya diikuti oleh adverb atau kata keterangan. Mbak, kata keterangan itu tuh dipakainya kapan aja sih? Oke, sebelah sini. Kata keterangan, the use of, penggunaan adverb, kata keterangan kapan aja? Kata keterangan itu satu, bisa digunakan, bisa taruh di setelah subjek sebelum ini nih, adverb itu ada di sini. Tuh, setelah subjek sebelum predikat utama, misalnya, for example, I already ate, saya sudah makan. Yang kedua, bisa setelah subjek, setelah predikat, baru ke kata keterangan. Bisa mbak? Bisa dong. Misalnya, misalnya I dance beautifully. Nah, ini dia kata keterangannya atau adverbnya, ini dia kata keterangannya, seperti itu. Nah, yang tadi di soal barusan, yang tadi di soal nomor 44 itu berlaku rumus yang nomor 2. Ya, berlaku rumus yang nomor 2. Ada lagi satu, yang ketiga adalah kalau penerapannya adalah noun phrase atau frasa kata benda. Jadi adverb, kemudian kata sifat, baru ke kata benda. Misalnya saya batik is internationally recognized law. Nah, adverbnya yang mana? Internationally gitu.
Ini adjektifnya, ini noun-nya. Selesai dan terima kasih. Begitu ya? Gitu ya adik-adik semuanya ya. Sudah nih 44 jawabannya A. Terakhir banget 45. 45 for number 45. For this reason, the barcode stickers blah blah this bottles should not be removed as blah blah. Ada kata found on berarti artinya sama dengan apa? Menemukan. Took in artinya apa? Took in artinya menerima. Hidden menyembunyikan. Took out mengambil. Held in merasakan. Coba masih ingatkah jawabannya yang mana? Jadi for this reason, setelah tadi ini ya, jadi mana sih tadi? Jadi modern blood culture bottles itu memiliki indikator yang mana warnanya akan berubah gitu kalau ada pertumbuhan bakteri dan bisa dibaca secara otomatis melalui mesinnya. Nah, for this reason maka the barcode stickers yang ditemukan di dalam botol tersebut atau yang diterima, yang disembunyikan, yang diambil atau yang dirasakan itu harus di-remove coba dalam botol tersebut. Maka jawabannya apa? Kan berarti harus yang ditemukan kan gitu. Stiker botol atau yang di stiker tersebut yang ada di botolnya itu yang ditemukan kan berarti gitu. Pinter Rafael. Jawabannya adalah found yang ditemukan dalam botol tersebut itu harusnya dihilangkan, harusnya diganti, harusnya di-remove gitu ya. Oke. Sudah selesai 45 soal adik-adik semuanya. Cukup. Ada lagi yang perlu saya tambahin atau mungkin ada yang masih belum paham kaitannya dengan close text, teks rumpang, grammar gitu-gitu? Ada lagi nggak yang mau saya iniin? Coba jajal. Ada yang mau tanya dulu? Kita masih ada waktu banyak, 10-an menit. Kalau ada yang mau tanya silakan kolom chat boleh. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada nggak? Ada nggak? Oke, kalau gitu Rafael dan teman-teman semuanya saya kasih waktu untuk SS gitu ya. Ini ada yang tanya tentang conjunction. Nah, pertanyaan dari Yahya bagus. Mbak, misal pekerjaannya sudah kepepet, cara cepatnya gimana? Kalau gini, kalau misalnya reading text, nah itu kita nggak bisa otak-atik ya, karena kita benar-benar harus baca kurang lebih ya beberapa bagian penting dari teksnya. Cuman kalau kepepet yang belum kamu kerjain adalah teks rumpang kayak close text begini, ini yang saya kasih pesan ke kalian, saya pesenin ke kalian gitu ya, karena sebetulnya dalam teks rumpang itu yang kita butuhin cuma 2. Kalau untuk masalah tenses sama passive voice kan itu udah materi basic ya, maksudnya membedakan antara predikat kalimat aktif sama predikat kalimat pasif itu seharusnya sudah di luar apa ya, udah hafal harusnya gitu. Oh ini aktif nih artinya mau mbak, tapi kalau ini artinya pasif itu harusnya udah hafal. Cuman kalau perkara masalah ada satu kalimat gitu ya, satu jangan basic gitu ya kalau kosek ya, jadi nggak mungkin cuma satu lerat titik gitu kan, nggak mungkin, pasti dalam satu paragraf tuh biasanya hanya ada 2 kalimat, 3 kalimat aja, di situ sangat panjang sekali kalimatnya. Maka prinsipnya adalah lihat di soal. Kalimatnya itu ada apa? Sebelum dan sesudah blanknya itu ada apa? Ya, lihat sekitarnya kalimat itu tetap ya sampai dengan titik kok panjang banget, udah pasti kamu akan disuruh melengkapi kalimatnya dengan pilih predikat yang mana kan kayak gitu. Maka pasti PR-nya adalah mbak ini predikatnya banyak banget, ini
yang mana? Ini kita harus mencari predikat lagi. Maka gini, kalau saya pakai istilah begini adik-adik, dalam satu kalimat sampai dengan titik itu hanya boleh punya satu predikat ori aja, satu predikat ori. Nah, nanti aku jelasin predikat ori itu apa ya, seperti apa aja itu predikat ori ya, hanya boleh punya satu. Tapi kalau predikat yang lain-lainnya, ini saya sebut predikat yang KW, itu boleh lebih dari satu. Itu boleh lebih dari satu. Jadi predikat orinya cuma satu, tapi kalau KW-nya itu bisa lebih dari satu. Ori sama KW bedainya apa? Ori itu misalnya satu, kata kerja satu atau kata kerja dua. Verb satu, verb dua itu dianggap ori. Kemudian kalau ada be, misalnya kayak is, am, are, ada were sama were, itu dianggap ori ya. Jadi kalau di kalimat itu ada is, am, are, ada was, were, maka itu dianggap sebagai predikat yang ori. Kemudian ada have, has, have, kemudian ketemu sama kata kerja tiga, itu ori. Ada mode seperti can, could, will, would, may, might, must, shall, should, udah jelas itu adalah ori. Tapi kalau yang KW itu kata kerja tiga, kata kerja ing, atau yang diikuti oleh subjek dulu baru ke predikat. Bedanya apa Mbak verb 3 sama verb ing? Ini artinya pasif, yang di bla bla bla, kalau ini artinya yang me bla bla bla. Begitu. Jadi contoh ya, contoh saya punya kalimat begini adik-adik semuanya. Misalnya contoh. The government 되게 잘해요. 좀 멋있는데. 고마워요. Wah, gini aja. Contoh, misalnya the government blah blah the policy made in last year. Saya punya opsi misalnya yang pertama adalah issued, ketiga adalah issues, yang ketiga adalah, yang keempat adalah is issuing, atau misal was issued. Saya pengen tahu jawaban kalian. Pertama, kalau kayak gini enak banget ya kan? Saya coba kasih. Ini kan ada hasilnya, jelas kami jawabannya issued kan, kayak gitu ya. Oke, jelas. Coba saya ganti soalnya. Aduh, jebakan Batman. Gak usah ding. Nih kayak gini misalnya. Made for contoh. Kalau kayak gini apa dong jawabannya? The government blah the policy made for society. Nggak usah ada kata last year-nya deh, misalnya gitu. Rafael, bagus. Ada lagi yang lain? Oke, pertanyaan saya satu. Apakah kalimat dari awal sampai terakhir ini dia sudah punya predikat belum? Sudah punya predikat belum? Kalau udah punya, siapa predikatnya? Kalau udah punya, siapa predikatnya? Oke, hati-hati ada yang menjawab made, Mbak. Oke, pertanyaan saya, kata made ini adalah predikat ori atau KW? Made ini predikat ori atau KW? Hampir setiap minggu kota Bandar Lampung. KW, ada yang jawab KW. Oke, yang lain KW kayaknya. Karena kenapa? Karena kata made itu adalah kata kerja bentuk ketiga, ya nggak? Pintar. Rafael, karena made tadi yang artinya sama dengan dibuat itu adalah kata kerja bentuk ketiga, sehingga tadi saya bilang apa? Dalam satu kalimat hanya boleh punya satu predikat ori, tapi KW-nya bisa lebih dari satu. Kata made tadi adalah kata kerja tiga.
Maka kalau dia adalah kata kerja 3, orinya udah ada belum? Belum. Orinya ini belum ada karena ini KW kan mate-nya. Orinya belum ada sehingga PR kamu adalah mencari siapakah di antara mereka yang bisa kita jadikan ori. Itu kata kerja 3. KW dong, salah. Issue verb 1 ori oke. Issues verb 1 ori oke. Issue is issued ini ori semuanya. Ini ori semuanya karena ada is sama was. Cuman kan pertanyaan saya apa? Satu, the government. The government ini kan tunggal. The government itu kan tunggal dan present. Berarti yang mana? Nggak mungkin yang cuman verb biasa aja. Pasti ada apa? Us-nya. Kenapa bukan yang was issued, Mbak? Dafa, hati-hati. Nek misalnya was issued karena ada was ketemu sama issued, ada be sama kata kerja 3, maka ini artinya bukan mengeluarkan. Kan kita harapannya ngelengkapin di sini dengan kata aktif ya, mengeluarkan. Padahal di sini kalau yang opsi I, was issued ini kita terjemahkan dengan kata dikeluarkan. Berarti jawaban yang paling tepat tadi siapa yang bilang sih? Issues jawabannya gitu ya. Sudah ya. Nih sudah untuk tadi lanjut ya, next lanjut. Teksnya dulu deh, maaf. Sorry, teksnya dulu. Oke, sudah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Next lanjut. Berikutnya 3, 2. Oke, gas lanjut. Teksnya nggak usah 33. Karena teksnya 33. 4 close text, silakan. Yuk. 34, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah lanjut. 35. Lanjut. Ya, sudah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gas. 36 36 37. Lanjut. Sudah 37. Udah tinggal belum note catatan. Sudah ya, lanjut 3 teks yang selanjutnya 39. Oke, sudah lanjut 38. Sudah ya, lanjut ke teks berikutnya. Sudah lanjut 39. Oke, lanjut 40. Lanjut 41. 42. 43. Enggak deh catatan. Oke, 43. Soal yang 40 ditebelin. Oke, tunggu ya Fajar ya. Aku udah nanggung di 43. Tunggu dulu bentar. 43 ini sudah 44. Lanjut sudah terakhir. Ini catatan. The use of adverb tadi itu. Oke, terakhir banget 45. Oke, terus catatan. Oke, sudah terakhir ini. Fajar 40 ya. Bentar Fajar. 40. Soalnya ditebelin. Mana ya? Soalnya teksnya ditebelin. Maksudnya gimana Fajar? Soal 40 yang ditebelin, Kak. Soal 40 yang ditebelin. Ini ya Fajar ya?
Sudah Fajar? Oke, ini Fajar teksnya. Haris Budi 44. Ntar 44. Oke, Fajar udah. Ini 44 ya, bisa? 44. Oke, sudah. Wes ya. Wes lah. Habis ini apa?